Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Mentakuli Umul Hadis atas nama Idar Syadudin, Jaja Nur Jamilah, Judi Jainuddin, serta Nurul Ibadil Huda Faizun. Tema yang akan kami paparkan terkait pandangan hadis mengenai manusia dan masyarakat. Pandangan hadis terhadap manusia. Yang pertama, proses terciptanya manusia. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Allah berkata kepada kami Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya. Sesungguhnya tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah atau air mani yang kental, kemudian menjadi alaqah atau segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi mudghah atau segumpal daging selama itu. Kemudian diutus kepadanya malaikat untuk meniupkan ruh, dan dia diperintahkan mencatat 4 kata yang telah ditentukan: rezekinya, ajalnya, amalnya, kesulitan atau kebahagiaannya. Makna hadis secara global. Yang pertama, menegaskan kembali tentang posisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di mata para sahabatnya yang mulia, dan seharusnya itu juga menjadi sikap kita kepadanya. 2. Ditiupnya ruh ke janin yang berada dalam kandungan seorang wanita adalah pada hari ke-120 atau kandungan 4 bulan. 3. Adanya malaikat yang bertugas meniupkan ruh, sebagaimana telah masyhur pula adanya malaikat yang bertugas mencabut ruh itu kembali. Selanjutnya yang keempat, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya berupa rezeki, ajal, amal, dan bahagia serta kesulitannya. Kemudian, takdir Allah Azza wa Jalla atas amal manusia, serta penghujung hidup seseorang sangat menentukan kehidupan akhiratnya. 2. Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Berikut adalah hadis yang artinya telah menceritakan kepada kami Haji bin Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Harb dari Az-Zubaydi dari Az-Zuhri, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Al-Musayyab dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang bayi tidak dilahirkan ke dunia ini melainkan ia berada dalam kesucian atau fitrah. Kemudian kedua orang tuanya lah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sebagaimana hewan yang dilahirkan dalam keadaan selamat tanpa cacat. Maka apakah kalian merasakan adanya cacat? Lalu Abu Hurairah berkata, apabila kalian mau, maka bacalah firman Allah yang berbunyi, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Begitu lahir di dunia, anak-anak adalah tabula rasa yang berarti kertas kosong. Maknanya, anak-anak menyimpan potensi untuk menjadi pribadi yang baik dan terus bertauhid di masa depan. Maka dari itu, peran orang tua menjadi begitu penting untuk menanamkan aspek tauhid terhadap anak. Selanjutnya, manusia sebagai khalifah. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis berikut yang artinya Nabi Shallallahu alaihi wasallam memegang tanganku lalu bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Dia menciptakan padanya gunung-gunung pada hari Ahad. Dia menciptakan pohon-pohon pada hari Senin. Dia menciptakan hal-hal yang tidak disukai pada hari Selasa. Dia menciptakan nur atau cahaya pada hari Rabu, dan dia menyebarkan atau menciptakan hewan-hewan pada hari Kamis, dan dia menciptakan Nabi Adam sesudah waktu asar pada hari Jumat sebagai akhir makhluk pada yang terakhir dari waktu-waktu hari Jumat. Riwayat Muslim dan Ahmad. Pandangan hadis terhadap masyarakat. Pertama, masyarakat sebagai sebuah kesatuan. Di sini juga ada hadis tentang masyarakat sebagai sebuah kesatuan, yang mana hadis ini berbunyi, Haddatsana Abu Bakri bin Abi Syaibah wa Abu Amir Asy'ari qala haddatsana Abdullah bin Idris wa Abu Usamah wa haddatsana Muhammad bin Ala Abu Quraib haddatsana Ibnu Mubarak wa Ibnu Idris wa Abu Usamah kulluhum an Buraid an Abi Burdah an Abi Musa
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Amir al-Ash'ari, keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Abu Usamah. Demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-A'la Abu Quraib, telah menceritakan kepada kami Ibnu Al-Mubarak dan Ibnu Idris serta Abu Usamah, seluruhnya dari Buraid, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, satu dengan yang lain saling mengokohkan. Hadis riwayat Muslim. Kebutuhan seorang manusia tidak dapat dipenuhi kecuali dengan kerjasama semua pihak. Manusia adalah makhluk sosial. Mereka harus bekerja sama dan topang-menopang demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraannya. Selanjutnya, berakhlak baik dalam masyarakat. Telah menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ar-Rabi telah menceritakan kepada kami, Syu'bah dari Al-Ais bin Sulaim berkata, aku mendengar Muawiyah bin Suwaid, aku mendengar Al-Bara' bin Al-Azib radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami dari 7 perkara pula. Maka beliau menyebutkan, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, membalas salam, menolong orang yang dizolimi, memenuhi undangan, dan berbuat adil dalam pembagian. Segala tindakan yang dilakukan oleh setiap individu muslim seharusnya selalu dihiasi dengan akhlak yang mulia, sehingga ia menjadi mukmin yang dapat meraih derajat takwa karena keluhuran akhlaknya. Oke, sekian video dari kami, semoga bermanfaat, and jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.